Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryandini Septia Muardah dari kelas 1BA05 tahun ajaran 2020-2021. Dalam rangka mengerjakan tugas mata kuliah hubungan masyarakat dengan dosen pengampu Ibu Septiarini Puspa Aji, di sini saya akan menjelaskan tentang materi etika profesi seorang public relation. Mari kita lanjut dengan materinya. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu public relation. Public relation adalah jembatan antara perusahaan atau organisasi dengan publiknya, terutama tercapainya mutual understanding, yaitu saling pengertian antara perusahaan dengan publiknya. Profesi ini baru benar-benar mulai mendekati status itu di 1980-an. Pada awalnya, profesi ini berakar dari agen pers dan propaganda. Kegiatan yang umumnya dianggap rendah oleh masyarakat, profesi ini juga kerap kali dikritik sebagai profesi yang penuh dengan manipulasi. Sekarang kita masuk ke prinsip etika hubungan masyarakat. Jadi, menurut Patricia J. Person, bahwa terdapat 5 prinsip atau pilar etika hubungan masyarakat, yaitu yang pertama, ada veracity atau to tell the truth. Prinsip konsep ini mengatakan atau menyampaikan kebenaran merupakan tahap awal bagi dasar-dasar asumsi tentang berperilaku etis. Yang kedua, yaitu non-maleficent atau to do no harm, adalah prinsip dasar perilaku moral. Prinsip ini menyediakan satu analisis pertanyaan dari berbagai keputusan yang telah dipilih oleh organisasi sebelum organisasi tersebut memutuskannya. Yang ketiga, ada beneficent atau to do good, yang merupakan bentuk lain dari sebuah prinsip yang cenderung menghindari menyakiti orang lain, tetapi lebih proaktif. Yang keempat, confidentiality atau to respect privacy. Prinsip ini menghormati wilayah pribadi orang lain dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi publik. Yang terakhir ada fairness atau to be fair and social responsible. Prinsip ini mengharuskan organisasi untuk saling menghormati setiap individu dan masyarakat agar keputusan yang diambil adalah keputusan yang adil bagi semua pihak. Sekarang kita masuk ke kode etik. Kode etik yang dimiliki oleh IPR atau Institute for Public Relations mencakup praktik yang berkaitan dengan praktik kehumasan. Bagaimana praktisi menangani media publik, atasan, klien, dan rekan kerja anggotanya. Diharuskan untuk menjunjung standar tertinggi dalam praktik hubungan masyarakat dan tidak membawa institut atau profesinya kepada hal-hal yang tidak semestinya. Kode etik terbagi kepada dua, yaitu International Public Relations Association atau yang disingkat IPRA sebagai organisasi humas internasional merupakan rujukan utama untuk profesi public relation. Setiap anggota IPRA wajib mengikuti kode etik yang sudah dirumuskan dan dirilis sejak tahun 2011. Dalam kode etik IPRA, praktisi humas harus mengedepankan hal-hal berikut, yaitu ketaatan, integritas, dialog, transparansi, konflik, kerahasiaan, akurasi, kepalsuan, penipuan, pengungkapan, keuntungan, remunerasi, bujukan, pengaruh, pesaing, pembajakan, pekerjaan, dan kolega. Sekarang kita lanjut ke kode etik profesi perhumas Indonesia. Perhumas adalah organisasi profesi para praktisi humas dan komunikasi Indonesia yang didirikan pada tanggal 15 Desember 1972. Perhumas bertujuan meningkatkan keterampilan profesional, memperluas dan memperdalam pengetahuan, meningkatkan kontak dan pertukaran pengalaman antara anggota serta berhubungan dengan organisasi serumpun di dalam dan di luar negeri. Selain itu, juga dijiwai oleh Pancasila maupun UUD 1945 sebagai landasan tata kehidupan nasional.
Perhumas memiliki pasal kode etik. Pasal yang pertama yaitu komitmen pribadi. Anggota Perhumas harus memiliki dan menerapkan standar moral serta reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan profesi kehumasan. Pasal yang kedua berperilaku terhadap klien atau atasan. Anggota Perhumas harus berlaku jujur dalam perhubungan dengan klien atau atasan. Pasal ketiga, perilaku terhadap masyarakat dan media massa. Salah satunya adalah menjalankan kegiatan profesi kehumasan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta harga diri anggota masyarakat. Dan terakhir, pasal keempat adalah perilaku terhadap sejawat. Salah satunya adalah membantu dan bekerja sama dengan sejawat di seluruh Indonesia untuk menjunjung tinggi dan mematuhi kode etik kehumasan ini. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.